Adakah manusia ini dalam sejarah perjalanan kehidupannya, perbuatannya hanya ibadah? Ada. Mari sejenak kita merenungkan bagaimana ibadahnya Ahlus Sufa. Ibadahnya Ahlus Sufa. Ahlus Sufa sekelompok manusia yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, juga berkumpul dengan orang-orang Madinah. Mereka singgah di Masjid Nabawi. Di situ hanya beribadah. Adakah mereka berusaha dan mencari rezeki? Ada. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, untuk kuat dan mampu beribadah. Zikir, salawat, tadarus, sujud, katu, berteh, baju, jauh, sudah berangkat yang kerja. Ya bukan dengan kerja, makan, diberi sesuatu nasi, pulang, makan, ibadah. Katu, baju, wajah cukup, sudahlah yang kita rezeki. Itu sejarah ibadahnya Ahlus Sufa hingga baginda Nabi memuji. Bagaimana lagi sejarah salah satu syekh yang diceritakan dalam kitab Irsyadul Hikmah, hingga belum pun dia berasingkan dalam salah satu doa di Nabi Muhammad. Fokus ibadah. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, adakah pada masa Nabi dan penduduk atau generasi setelah sahabat yang mereka itu pengusaha, ada pedagang? Ada. Usaha dan pedagang kan sih. Terus bagaimana mereka dan sukuk dengan waktu yang lama? Pasti itu. Para pengusaha, para pedagang, kesibukan mereka mencari harta yang dia dapati juga untuk ibadah. Berarti ibadahnya mana biji baru sujud, harta juga jadi ibadah. Salah satunya itulah dalam sejarah Abdurrahman bin Auf, dan ini sering kita ceritakan. Kekayaannya hingga 2,6 triliun kalau dirupiahkan. Abdurrahman bin Auf surau-surau dia usaha, ada pengusaha sukses. Tapi ketika malam beliau datang alhamdulillah bagi Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, apa yang Allah lakukan untuk esok harinya? Kamu simak ya Allah agama Allah. Kamu yang pulang ke suku kulit, untuk kuda fasilitaskan, untuk senjata fasilitaskan, dan untuk biaya untuk nakubah ilmu para mujahidin keberangkatan. Siap ya Rasulullah, harta ada padaku. Sampai para mujahidin yang syahid dalam perang Badar, istri-istri dan anak yang ditinggalkan itu diasuh oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga Allah memuji Abdurrahman bin Auf dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Itulah asbabul ayat berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman yang begitu dermawan. Harta yang tidak disumbangkan oleh Allah demi kepentingan agama. Kemudian Allah memuji Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang berinfak di dalam Allah itu laksana menanam satu biji, kemudian biji tersebut tumbuh menumbuhkan cabang. Dalam setiap cabang itu pula menumbuhkan 7 dan menumbuhkan 100 cabang-cabang yang lain. Dan semoga oleh Allah dan bersemangat Abdurrahman bin Auf. Hai halo yang belum pindah ingat, gada yang dermawan, gada yang gemasih, laksana umumkan kaya yang ditimah Allah jatuh, yang masalah jatuh dan ditimah jatuh lain. Semakin banyak harta yang diberikan di dalam itu, maka semakin banyak akan dapat, semakin banyak memberi akan semakin banyak menerima. Itu janji Allah. Maka hanya dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia
yang gemasih, yang dermawan, yang bangkrut dan jatuh miskin. Tidak ada. Karena semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Penerimaan yang paling besar esoknya di akhirat. Terus ada lagi yang sibuk mengurus harta, bukan menjadi harta, mengurus. Karena banyak harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Siapa? Abu Talha. Abu Talha beliau kebun kurma. Ada satu kebun kurma yang sangat disayang oleh Abu Talha. Nama kebun kurmanya Baituha, menghadap ke depan Masjid Nabawi. Kemudian kemudian juga balai-balai sehingga ada air, ada sumur di dalam. Maka Rasulullah ketika ke Masjid Nabawi sering singgah di kebun kurmanya Abu Talha, beliau di situ minum, di situ makan buah pohon kurma. Sayang kebun kurma Baituha. Pada satu hari Abu Talha mendengar ayat yang dibawakan oleh baginda Rasul Mustafa, surah Ali Imran ayat 72. Bunyinya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurnanya kebaikan seseorang kecuali kebaikan yang dilakukan itu baru sempurna hingga dia menafkahkan harta di jalan Allah, harta yang paling dia sayang, harta yang paling dia dapat. Ketika Abu Talha mendengar akan itu ayat, maka langsung menghadap baginda Rasul Mustafa, ya Rasulullah, itu kebun kurma yang paling aku sayang, kebun kurma Baituha. Aku wakafkan, aku infakkan, aku berikan di jalanmu untuk pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talha. Terus bagaimana sejarahnya Abdullah ibnu Umar? Abdullah ibnu Umar pernah mengalami sakit. Kulit itu dan sabuk jenis kumpul, tapi hanya dijelaskan kumpul. Karena ikan bisa mengobati. Yang sebenarnya bekas operasinya balik ke ketika dia ruha kamu dihukum, tak baca hukum baji yang upaya tak makan, yang bakal sebelum operasi. Abdullah bin Umar sakit, sehingga beliau mencari ada satu ikan beliau makan sakit. Dalam sejarah perjalanannya kapuling hawa gelap yang baru yang gangguannya. Kemudian Abdullah bin Umar dia adalah pertama dia sudah ikan tersebut. Beliau menyupai. Terus buangkan ke rumah. Beliau bantu beliau. Setelah ini mana keadaan berdua dapat ada roti awal untuk baju roti makanan awal roti dan ada ikan. Setelah itu selesai, pembantunya menghidang beliau ke Abdullah bin Umar. Rupanya pada itu Abdullah bin Umar adalah seorang pengemis dalam sejarah. Khawatir kamu kalau mengenai makanan, maka mengemui beliau awal tentang makanannya. Kedengar Abdullah bin Umar, beliau memerintahkan kasih kepada ini. Oleh pembantu, wahai majikan, bukankah ini makanan kesukaanmu? Hanapmu yuk dan yuk. Rupanya wajah tidak membantu dia pengemis. Hana aja dah hidup, bukan kau dengan dirham. Jok pengen membantu dua dirham, yuk. Setelah itu datang pembantunya kembali menyerahkan itu makanan kepada Abdullah bin Umar. Terus Abdullah bin Umar menanyakan, bahkan hanya tajuk makanannya. Wahai majikan, aku sangat sayang kepadamu. Bukankah ini ikan terjadi kemana-mana? Terus kalau masak lagi berdiajuk lagi sayang gitu. Jauh Abdullah bin Umar. Silahkan makanan ini kami berikan kepada pengemis. Cari kemana dia? Dan uang yang telah engkau berikan itu jangan engkau ambil kembali. Bukankah Rasulullah SAW telah mengeluarkan satu hadis dan sama-sama hadis itu kita dengar? Apa kata baginda Nabi? Abdullah bin Umar pembantunya,
Bukankah Rasul pernah mengatakan, siapa saja yang memberikan keinginan di atas keinginannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mudah kita berangkat. Ya, yuk. Begitu banyak sahabat dan generasi sahabat dan sesibuk apapun dalam berusaha, tapi harta yang dia cari, yang dia dapati jadi nilai ibadah. Berarti usaha kerja dalam usahanya itu pun dianggap ibadah. Adakah orang yang sibuk dan kodoh hanya dengan memimpin dengan pangkat dan jabatan? Ada. Umar langsung ada hati karena Umar sibuk sebagai khalifah pemimpin. Tetapi kepemimpinan Umar dalam sejarah itu dianggap ibadah. Bagus. Malam-malam Sayyidina Umar dalam sejarah dari ini, beliau mencari di mana orang-orang yang miskin. Beliau pernah berumpuk sama rumah anak-anak. Anaknya kami ini. Benar Khalifah Umar, janganlah bangkai dalman. Damang lambai dalman yang kandung. Wadah itu kandung menembak ajudannya Khalifah Umar. Ya Khalifah, bukankah ini malam sudah lalu? Jim kau boleh malam istilah parada beliau ini. Menyembuhkan hai Khalifah. Nyau kandung nyau baik ini dan itu. Bahkan mempunyai dan berdoa istirahat besok banyak kerja dan kesempatan. Apa jawab Khalifah Umar? Wahai ajudan, seandainya Allah Subhanahu wa taala esoknya di akhirat menanyakan kepadaku, hai Umar, bukankah dirimu sebagai khalifah mengayomi anak masyarakat-masyarakatmu, terus pada malam itu gandum yang ada itu suruh antar pada ajudanmu, sementara dirimu mampu, dirimu puasa. Mantan kita gandum dia ikan gerau, bukan dia ikan ajudan. Menyahnya pertanyaan Allah dengan kita dan inilah generasi sahabat syaikhul. Ada juga yang sibuk pada menuntut ilmu, tapi rumus itu kurang, bukan jarang, kurang karena sibuk memindai main. Dunia pengorbanannya diceritakanlah bagaimana gurunya Ibnu Malik sampai tingkat pada dia ilmu hanapnya dari bahasa ini kerja ringan besar juga pakai ilmu kerja aduh kerja penting kepada yang pulau baik karena untuk mengkos beliau menuntut ilmu jadi ibadah dengan ilmunya. Hati yang berbahagia, ini kesibukan kita pada hari ini. Pertanyaannya adalah untuk apa? Apa ibadah? Kalau profesi kita usah berbicara profesi. Sahabat generasi dan untuk profesi akan sama juga dengan kita. Ada pengusaha, ada pejabat, ada pedagang, macam-macam. Hal yang itu dan kita sudah berbicara dengan harga dan hukum dan namun dan warisi kerana berjuang ada tampuk dan nama dan bersiap berdoa di atas doa Allah yang selamat di alam kubur kaji mengalih harta di yaumul mahsyar di payung tersedia di padang mahsyar roh kedalam surga yang ini tidak hartanya untuk yang saja atau namanya tak ubahkan harta itu dunia ibu pergi ke harta katanya ibu senang-senang dengan harta katanya malah kena berdebat tahu dia lagi haji harta jabat pikir harta umrah harta jabat dari harta mati itu harta jago umrah harta mana sedia dan dunianya mau haji sedia hakik yang paling mungkin harta hakik yang mengenai pada dah dengan rumah pergi oh itu harta itu yang mengenai pada dia beda nah harta itu yang mengenai Jakarta atau Malaysia melingkar ini di Jakarta dalam bulan itu menurut baik lebih ke kawan oh naik naik alam roh punya alam itu harta mampu benda kali ruko kan tinggal